Ya, tapi mungkin kitanya yang menurunkan standar gitu. Yang penting selama anak tidak berbahaya, tedek cicing mah teu naon menurut saya mah Bu. Asal anak tidak melakukan hal yang berbahaya untuk dirinya ataupun untuk orang lain, tedek cicing mah teu naon. Daripada cicingan ngabatin. Aya laleur capluk. Gitu, ngahuleng. Ya di sini juga anak-anak teh ada dua tipe ya, anak-anak yang aktif. Untuk anak yang aktif, orang tuanya mau dia diam. Ayo budakna cicingan, hayang cenah aktif. Nah inilah PR untuk kita, ternyata kita seringkali membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini ya dalam acara parenting class. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus IKOS yang mana atas inisiatif dari mereka acara ini bisa terselenggara. Kemudian terima kasih juga kepada Bunda Yanti yang telah bisa menyempatkan hadir untuk acara ini, juga mama-mama semua ya. Adapun tujuan untuk acara ini, yang pertama kita ya silaturahmi lah ya, karena 2 tahun ini selama pandemi kita belum pernah mengadakan acara seperti ini ya, ini untuk perdana ya, inisiatif dari para pengurus IKOS. Kemudian yang kedua, kita di sini ingin sharing ilmu lah ya. Mohon maaf Pak pengurus IKOS, di sini bukan berarti menggurui atau bagaimana, tapi kita di sini sifatnya untuk sharing, dan mama-mama semua pastilah sudah pada paham dengan ilmu-ilmu parenting lah ya. Tapi jadi di sini kita sharing aja, kan kita ingin supaya bisa membersamai putra-putri kita ya, menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang cerdas gitu ya. Dan tema kali ini yaitu tentang judulnya ya, setiap anak itu unik, mengupas tuntas multiple intelligency pada anak. Dan alhamdulillah bersama kita telah hadir narasumber yang juga orang tua ya, dari B2 ya Mafizo ya. B3, maaf B3 ya. Beliau ini pakarnya di parenting, seorang hipnoterapis ya. Mungkin nanti lebih jelasnya saya akan membacakan CV dari beliau. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu sambutan yang pertama mungkin dari Ketua IKOS kepada Mama Kaila. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Nggak pakai masker sih mah. Nggak pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Yanti, yang terhormat orang tua semuanya, dan teman-teman pengurus IKOS semuanya. Alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan, sehat walafiat sehingga bisa berkumpul dalam acara ini. Alhamdulillah untuk saat ini merupakan kegiatan agenda yang akan menjadi rutin untuk IKOS setiap 1 bulan sekali. Terima kasih untuk mama-mama yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir saat ini. Semoga acara ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan untuk pendidikan anak maupun untuk semuanya. Tak lupa terima kasih saya ucapkan pada semua pengurus IKOS atas kerjasamanya serta kekompakannya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acaranya berjalan dengan lancar sampai akhir kita nanti kenaikan kelas ya. Assalamualaikum.
izin buka masker ya Mah ya. Terima kasih kepada Mamah Kaila sebagai Ketua IKOS untuk ya. Oke. Untuk sama aja Pak. Untuk sambutan yang kedua mungkin dari Bunda Yanti. Ya, mangga Bun, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ketua IKOS beserta jajarannya, yang terhormat juga para orang tua siswa yang hari ini dari 75 siswa yang hadir ada berapa? Ada 100. Gak apa-apa, karena ini masih perdana, jadi belum tersosialisasi dengan baik mungkin ya, atau belum tergerak gitu ya, seperti itu. Gak apa-apa, ini karena perdana. Nanti insya Allah kedepannya program IKOS yang sudah disusun itu bisa terlaksana dengan baik. Ini adalah bisa jadi ini bisa tidak sekali karena kan belum semuanya ya, nanti bisa diulang lagi gitu. Jadi dihimbau untuk seluruh orang tua khususnya yang di PAUD Pelopor ada Kober dan TK itu bisa hadir untuk mendengarkan ini gitu ya, karena judulnya multiple intelligence ya, ternyata luar biasa. Jadi kalau ada anak yang matematikanya tidak bagus, bahasa Inggrisnya tidak bagus, atau tematiknya nggak bagus, tidak harus dijudge itu anak bodoh gitu ya, karena ada 9 kecerdasan di balik ini gitu ya. Anak saya nggak bisa matematika, tambahannya siswa dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Dan nanti juga kalau mau ke warung, Bu mau beli beras 1 kilo kan, bukan cara Bu mau beli beras 10 ons, nggak mungkin kan? Atau 1 kilo itu sama dengan sekian, enggak gitu ya. Jadi nanti ada kecerdasan lain di balik pembelajaran yang lain. Jadi jangan khawatir, nanti akan membuka wawasan kita. Kekhawatiran itu akan dihilangkan dengan adanya multiple intelligence ini. Kemudian terima kasih kepada pengurus IKOS yang sudah meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk kegiatan ini berlangsung, dan kegiatan-kegiatan nanti dan kegiatan-kegiatan yang sudah. Karena saya sedikit banyak ngobrol dengan pengurus itu luar biasa gitu ya, sampai nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur nyenyak dan lain sebagainya karena mikirin sesuatu begitu ya. Terima kasih. Semoga acara ini berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih terutama Mama Izul, Ambu Izul ya, yang sudah berbagi gitu, berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ini menjadi ladang ibadah, ladang amal ke depannya, karena mungkin yang dari rumah gitu, dari sekolah mau tidak ada apa-apa gitu, seperti itu. Terima kasih juga, dan semuanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Yanti. Baik, mama-mama semua, kita masuk saja ya ke acara intinya. Tadi di awal sudah saya sebutkan untuk judul dari parenting class kali ini, yaitu setiap anak itu unik, mengupas tuntas multiple intelligency pada anak. Tadi sempat disinggung sama Bunda Yanti sedikit ya. Jadi mama-mama kalau misalnya di rumah, aduh anak saya nggak bisa matematika nih, berhitungnya gimana, aduh anak saya belum bisa baca nih, gitu ya. Ya sekarang kita membuka wawasan kita gitu ya, membuka pikiran kita bahwa anak kita belum tentu bisa dikatakan bodoh gitu ya, karena banyak ternyata kecerdasan dari anak itu. Dan saat ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, sudah hadir bersama kita ya. Ini
saya akan sebutkan untuk kurikulum kita ya. Ini adalah Ambu Izul ya dari kelas B3. Nama aslinya Ibu Eva Nur Hopipah, SPSI, CHT, CNNLP. Beliau adalah seorang terapis di Rumah Terapi Aura Bandung, kemudian asisten Laboratorium Psikologi UIN Bandung, lulusan jurusan psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kemudian ini super sekali, Ambu Izul ini sudah mengeluarkan karyanya ya. Bukunya itu mungkin mama-mama bisa dilihat ya, judul-judul bukunya nanti bisa di searching ya. Kita baca-baca bersama gitu ya. Oke? Tidak panjang lebar, kami persilakan untuk Ambu Izul atau Ibu Nur Hopipah untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salamna karek sawareh. Sakali dinya bu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak tapi siga nu nyentak. Baik, kita mulai saja ya Bu ya, itu intermezzo saja ya. Biar teti isen ya Bu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha al-katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini agenda perdana IKOS ya. Untuk biasanya pengajian. Nah, sekarang insya Allah kita akan mencoba parenting class, kemudian pernikahan, kemudian ada juga dari kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ya teh, ibu-ibu biasa ibu-ibu. Mama-mama ini tengah halulang teh lapar, udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Nah, di sini tema kali ini kita ada jargonnya ya. Mudah-mudahan di sini kita menjadi ibu-ibu yang bahagia gitu ya. Jadi di sini saya tidak ada niat menggurui atau apapun. Justru saya ingin menyerap ilmu. Nanti kita ada sharing session bersama. Nah, ada jargonnya di sini. Jika saya bertanya siapa kita, jawabannya apa, Bu? Nah, ibu bahagia ya. Sekali lagi saya bertanya siapa kita, jawabannya apa? Ibu bahagia. Ibu bahagia. Eta mah bukan ibu bahagia, ibu bersedih. Ya. Jika saya tanya siapa kita, jawabannya apa? Ibu bahagia. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, tema kali ini yaitu sebenarnya seperti kata Bunda Yanti bahwa setiap anak itu unik dan kita membuka wawasan kita bahwa ternyata kecerdasan itu bukan hanya satu saja. Kebanyakan dari kita menganggap yang dinamakan anak cerdas adalah anak yang cerdas dalam bidang matematika, bidang bahasa atau hal yang terlihat menonjol. Padahal belum tentu itu, apalagi di dunia sekarang profesi itu sangat ratusan. Bayangkan jika semuanya ahli matematika, siapa yang mau mendengar? Bayangkan jika semuanya presiden, siapa yang mau jadi rakyat? Nah gitu ya, jadi sini mudah-mudahan kita diskusi bersama tentang bahwa setiap anak itu unik dan anak kita pun tentu sangatlah unik dan memiliki potensinya masing-masing. Nah, untuk pembuka saya akan menyebutkan bahwa Allah menciptakan semua manusia dengan keunikannya masing-masing, entah fisik ataupun psikologis.
Mengapa fisik unik? Saya dari belakang sudah bisa melihat nih. Dari belakang pun bisa melihat itu Mah Khaila, itu Mah Karaisa, itu Mah Cila. Dari fisik pun kita bisa melihat bahwa setiap orang itu pasti ada aja perbedaannya. Meskipun tinggi, ya tinggi juga ada perbedaannya. Meskipun semampai seperti saya, semeter gak sampai, ya tapi pasti ada perbedaannya. Termasuk dari segi fisik pun anak kita pasti ada perbedaannya. Dari belakang pun kita sudah bisa melihat perbedaannya. Apalagi dari sisi psikologis. Dari sisi psikologis pun ternyata anak kita itu berbeda-beda. Allah menciptakan anak kita dengan berbagai keunikannya. Jadi mudah-mudahan nanti kita sebagai orang tua mampu membersamai anak sesuai dengan keunikan anak. Jadi bukan anak menyesuaikan keinginan kita, kitalah yang menyesuaikan keunikan anak yang telah Allah karuniakan untuk kita. Begitu. Nah, ini akan diawali dengan video sebentar. Run fast. Let's go, boy. Come on, let's take a seat. Come on. Make a fight, super good. Now hit hard. Yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. You guys do it. Look at it. You have to hit hard. Bisa kita lihat ya, anak ini tidak bisa ya. Tapi tidak ada orang yang tertawa, tidak ada orang yang tertawa menertawakan. Semuanya memberikan support. Semua orang akan bisa berkembang jika berada di lingkungan dan komunitas yang tepat. Mari membuat lingkungan itu dengan mulai saling mendukung dari sekarang. Ada yang mau ini diskusi, memberikan insight tentang video ini, mangga silakan. Hikmahnya dari video barusan, Junghen. Ada? Gimana? Oh, lanjut aja. Ya, pemanas ya, masih pemanasan stretching. Nah, bayangkan oleh mama-mama semua, jika ketika anak tidak bisa itu bukan didukung, tapi malah dijudge. Udahlah, kamu mah gak bisa, udah diem aja, duduk aja. Bayangkan, anak bakal bisa gak? Kita akan melihat gak hasil anak? Enggak. Sama halnya dengan anak kita ketika anak sedang berusaha, ia berusaha sangat keras hingga menangis, saya tidak bisa. Tapi jika memang hal itu perlu dan kita dukung dan anak menyukai itu, maka insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi jika misalnya didukung seperti ini dalam lingkungan yang tepat, kita pun sebagai orang tua jangan sampai lidah kita lah yang membuat anak itu terjauh dari potensi aslinya. Ya, mama-mama semuanya, semua tipe anak memiliki dua kemungkinan: jatuh atau melejit, tergantung diri orang tua dan lingkungan sekitar. Begini, langsung saja kita bayangkan ada teman-teman kita, entah itu teman SD, SMP ataupun SMA. Jika kita lihat sisi kanan kita, ada anak yang dahulunya sangat pintar, ranking terus ya, tapi tetap saja ada dua kemungkinan jika dia sudah dewasa. Bisa saja ia saja sukses, atau ada juga yang dulunya pintar sekarang jadi stres dengan kehidupannya. Itu gak, Bu? Ya. Kemudian sama dengan anak yang rata-rata, anak di bawah rata-rata, tetap keduanya pun ada dua kemungkinan. Nah, sekarang anak-anak kita yang ada di depan kita pun sama. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menjudge ini anak seperti apa, karena kita tidak akan pernah tahu. Yang penting tugas kita sebagai orang tua adalah terus membersamainya dengan sikap yang demokratis. Maksud demokratis itu seperti apa? Memberikan aturan, tapi kita pun sekaligus membebaskan anak.
membebaskan anak memberikan pendapat, membebaskan anak bereksplorasi meskipun tetap ada aturan-aturan tertentu. Jadi kita tidak otoriter itu mengekang, pokoknya semuanya dari A sampai Z, kumaha mama, tidak seperti itu. Ataupun jika tidak permisif itu mengabaikan. Ya udah terserah anak semuanya, tidak bisa seperti itu. Jadi pola asuh yang tepat yaitu demokratis, kita memberikan batasan tapi kita pun membebaskan anak untuk bereksplorasi. Nah, ini pembuka saja ya. Sebelum masuk ke multiple intelligence itu apa saja. Ini ada quotes atau kutipan yang sangat familiar sekali, yang sangat terkenal sekali yang dinyatakan oleh Albert Einstein, menyatakan bahwa if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its entire life believing it's stupid. Jika kita menyuruh ikan untuk memanjat, bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Ya bisa. Makanya, karena kita seringkali menyuruh anak untuk melakukan sesuatu hal yang ia tidak bisa, maka ia akan menjadi dirinya sebagai anak yang bodoh. Ikan tidak bisa disuruh untuk memanjat. Begitupun monyet tidak bisa disuruh berenang. Nah, jadi jangan sampai karena lidah kita. Makanya anak-anak dari kecil itu akan sama kita itu sampai dewasa ya. Jadi mengapa sangat penting sekali pendidikan anak usia dini, parenting itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu tergerak untuk datang ke sini. Jadi kita belajar bersama bahwa tidak mendidik itu tidak bisa menjajah. Emangnya tahu bulat enaknya punya digoreng dadakan, tahu bulat enak. Kalau mendidik tidak bisa dadakan. Jadi harus dari sekarang. Insya Allah mudah-mudahan jika kita aware terhadap kesehatan mental anak, kebahagiaan anak, potensi anak sedari ini, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Nah, baru sekarang kita masuk ke materi inti yaitu tentang multiple intelligence. Sebelumnya apa itu multiple intelligence? Ada yang tahu? Maksudnya? Ayo. Kecerdasan majemuk. Maksudnya gimana lagi? Tidak tunggal tadi majemuk. Ya, jadi maksudnya adalah kan kebanyakan dari kita menganggap bahwa yang cerdas itu satu matematika, pokoknya. Padahal Bu, di dunia psikologi itu hanya salah satu saja. Kecerdasan pun ada IQ, ada EQ, emotional quotient, kemudian ada SQ, spiritual quotient, ada lagi AQ, adversity quotient. Jadi ternyata banyak kecerdasan. Dan salah satunya yang dinyatakan oleh Howard Gardner, yaitu seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, yang menemukan teori ini bahwa ternyata kecerdasan manusia itu, kecerdasan anak itu ada yang namanya multiple intelligence. Jika dahulu itu ada 8, tapi seiring berjalannya waktu karena penelitian jadi ada 9. Nah, kecerdasan majemuk yang dimiliki seseorang untuk berpikir atau menyelesaikan masalah, intinya kecerdasan itu tidak satu. Ya, pada awalnya multiple intelligence ini hanya ada 9, hanya ada 8, dan sekarang kita akan membahas jadi ada 9. Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak apa saja? Mungkin melihat anak kita, oh cerdasnya di bidang ini. Kalau matematika itu udah masuk, bahasa udah masuk, terus apa lagi? Natural, terus apa lagi? Interpersonal, intrapersonal, terus linguistik, bahasa, kinestetik, seni, oh iya, apa lagi? emosi, spiritual, apa lagi? Udah bisa ya, udah bubar aja ya. udah bisa bubar ya. Jadi di sini makanya ya sharing bersama, saya pun ingin mengambil ilmu dari sahabat-sahabat semua. Nah, yang pertama adalah kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence ya. Ini makanya ketika IPA ada jurusan sains, IPA, IPS dan bahasa, ataupun ada juga yang masuk agama.
ada. Nah, ini bagaimana? Kemampuan dalam hal menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan atau tulisan. Misalnya, anak suka menulis cerpen ataupun kata-kata yang suka bercerita, berdongeng, berpidato. Ada di sini yang suka kayak gitu? Nah, ada ya. Bisa jadi di masa depannya ia menjadi seorang penulis, penyair, presenter, public speaker, guide, pengacara, jurnalis, dan lain-lain. Dari satu kecerdasan saja ini profesi sudah banyak, Bu. Kita mau menganggap yang profesi itu apa aja, Bu? Dokter, polisi, tentara, pilot, terus apa lagi? Guru. Terus apa lagi, Bu? Saya lupa tidak pakai ini. YouTuber, terus apa lagi? Apalagi kebanyakan dari kita arsitek. Nah, ternyata Bu, jika sini saya akan menyebutkan 9 multiple intelligence, jika dikali 5 saja sudah ada 40 profesi, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kita tahu ternyata banyak profesi di alam dunia ini bisa ratusan, mudah-mudahan kita mulai sekarang jangan mengekang anak untuk masuk A, B, C. Dan tetap pada akhirnya mah Bu kumaha anak-anaknya sendiri mau jadi apapun tetap dia bisa melejit itu bagaimana minat dan bakatnya. Gitu ya. Makanya di sini hari Kamis harus pakai baju profesi, ya udah pakai baju bola aja kata ayahnya. Kalau mau jadi pemain sepak bola. Ya, jadi ternyata banyak sekali profesi-profesi yang kita itu sempit gitu ya, menganggap itu saja. Nah, di sini kita akan mencoba menerangkan bahwa ternyata banyak sekali profesi yang akan bisa ditekuni oleh anak-anak kita. Yang pertama, kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Yang kedua ini ya, yang sering kali disebut pinter itu pasti yang ini. Benar gak, Bu? Seakan-akan yang pinter matematika ini memiliki dunia. Gitu ya, seakan-akan. Kecerdasan matematis logis atau matematik logic intelligence. Kemampuan dalam hal bilangan dan logika, misalnya mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, sebab akibat, mengamati objek dan fungsinya. Memecahkan masalah yang berhubungan dengan logika. Nah, ini padahal kecerdasan matematis hanya salah satu saja di antara 9 kecerdasan. Ibu, jika anak-anak ibu dites IQ ya Bu ya, itu kurang lebih ada 2 komponen. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada performance. Artinya ternyata kecerdasan itu gabungan, Bu. Kalau ada anak yang pintar di matematika saja, kalau bahasanya kurang ya bisa saja disebut kurang cerdas. Artinya kita bisa melihat sisi kelebihan anak di mana, itulah yang menjadi nilai tertinggi untuk anak, itulah yang menjadi kelebihan anak. Jangan menganggap anak kita bodoh hanya karena satu komponen saja, hanya karena satu variabel saja. Nah, jika anak-anak yang memiliki kecerdasan matematis di masa depan, jika konsisten dia akan menjadi akuntan, programmer, ilmuwan, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Gitu. Kemudian kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan ruang atau spatial intelligence. Kemampuan dalam mengenal bentuk, benda, dan ruang secara tepat. Misalnya anak suka melukis, menggambar, mencoret-coret, membuat desain ruang. Ada yang anaknya suka kayak gini? Banyak ya, suka menggambar, suka menulis. Di kita mah selalu saja disepelekan. Padahal kedepannya bisa menjadi arsitek, fotografer, desainer. Di zaman ini Bu, fotografer, desainer, anu tung na YouTuber gitunya. Justru itulah ya, setiap generasi itu memiliki profesi andalannya masing-masing ya. Mungkin untuk generasi Z seperti anak-anak kita sekarang ini kebanyakan ingin menjadi seperti ini. Ya sudah, kita coba saja dulu semuanya eksplorasi. Kebanyakan dari kita Bu, rusuhan, gerasa gerusu. Adakah di sini yang pernah ingin menemukan potensi anak itu sejak dini, ayeuna keneh 3 tahun.
Saya mah banyak mendapat pertanyaan, Ambu bisa gak anak saya 3 tahun ini sudah dilihat minat bakatnya gitu. Ada yang kayak gitu? Ya. Bu, untuk usia 7 tahun anak SD, TK itu sebetulnya eksplorasi saja semua. Eksplorasi saja semua karena tidak bisa cepat-cepat menentukan minat dan bakat anak. Tapi maksimal, mau tidak mau kita harus sudah mengetahuinya, anak harus sudah mengetahuinya ketika ia sudah menjelang remaja ataupun dewasa. Untuk apa? Biar nanti ia memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika sesuai minat dan bakatnya, anak akan bahagia. Dan jika bahagia, hasilnya pun akan maksimal. Di sini siapa yang suka masak? Ma Fiona, Ma Alfa, siapa yang suka masak? Senang gak masaknya? Senang, rasanya kumaha lamun senang? Enak. Nah gitu. Kalau bahagia, hasilnya pun maksimal. Beda dengan saya, biasa aja, B aja. Masak, ya senangnya enggak, hasilnya pun B aja. Nah gitu sama anak kita ke Bu. Kalau bahagia hasilnya akan maksimal. Itu adalah sesuatu hal yang berkesinambungan. Kalau tidak bahagia, maka jangan salahkan anak. Jika anak mudah semaunya, mungkin itu bukanlah hal yang diinginkan oleh anak. Jadi Bu, perlakukan anak seperti kita ingin diperlakukan. Itu yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga, kecerdasan kinestetik badani atau bodily. Ketiga. Ya udah, saya ngetes sebetulnya ya. Ngetes konsentrasi padahal mah hilap. Kinestetik intelijen. Kemampuan dalam hal menggerakkan tubuh. Ini teh ngahiung enggak? Enggak. Kemampuan dalam hal menggerakkan tubuh untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan. Misalnya anak senang olahraga, menyentuh, bermain dengan apa yang dipelajarinya dan belajar secara langsung atau praktek. Ini maksudnya gimana? Jadi anak-anak Bu yang gak suka teori, kalau apa-apa teh harus dipraktekkan, harus digerakkan. Harus kalau di sini di alam pelopor seringkali dipraktekkan ya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya ini bagaimana gini, semuanya harus dipraktekkan dan dia pun mengungkapkan gagasan, mengungkapkan perasaannya itu lewat tubuhnya, kinestetik, lewat gerakannya. Ini pun cerdas. Anak yang seperti ini pun memiliki kecerdasan kinestetik. Di kita masak disebut apa Bu? Tedek cicing, baong, aktif, cenah nakal. Nah ini, nah lihat muternya cenah mata pusingnya. Nah, tedek, aduh disensor ini di video nih. Nah, jadi Bu, di kita karena dijaj, jadi beneran eta teh Bu. Nepi ka remaja, nepi ka dewasa. Jadi saya juga menemukan seorang teman yang sering kali dijaj bahwa ia nakal ketika masih kecil. Itu ada 2 kemungkinan Bu. Di antara 10 orang, 7-nya benar-benar nakal. Ya karena udah dari kecil kamu nakal, kamu bodoh, kamu tidak bisa melakukan apapun, kamu tidak seperti orang lain. Benar Bu. Hanya 3 yang memang dia mau move on, yang memang dia mau ya udahlah di skip aja, ya udah itu mah omongannya gak benar, saya mah memang seperti ini. Tapi Bu, mau kita gak bisa ya husnudon kepada anak kita, anak kita mah tenang, masingku kita disebut nakal ge bakal kuat. Enggak lah. Ibu kalau misalnya dimarahi suami, sering kali dimarahi suami, apakah makin sakit atau kebal Bu? Oh kebal, benar. Makin sakit atau kebal? Makin sakit Bu, sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi ketika seseorang terus disakiti itu bukan jadi kebal. Mungkin tidak diperlihatkan saja apal-apal bunuh diri. Tengah batin, TBC, tekanan batin, cinta. Nah, regulasi emosi itu ada 3 Bu. Orang itu ada 3 tipe. Pertama dia yang sangat ekspresif. Diekspresifkeun, sagala teh diekspresifkeun. Pokokna mah batur ek nyeri hate dek henteu teu nanaon.
itu baik untuk dirinya. Mau ngabatin bu nu kitu mah bu, an batur lu ngabatina nya anu kahiji ekspresif diri anak mah mau ngabatin daplong batur nu ngabatina terus tah kieu nyindiran batur dina status anu disindiranna teu maca sedihnya anu disindiranna teu maca ini sedih. Nah, tipe yang kedua ada orang yang ngabatin repe nyaho bunuh diri, nyaho bom waktu, nyaho ngabeledug. Kalau sudah meledak itu kebakaran. Kalau sudah kebakaran tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tidak tepat, regulasi emosi yang tidak tepat. Kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu release. Dikeluarkan tapi perlahan. Sakedik sakedik. Tekenging meledak ataupun tekenging dipendam terlalu dalam. Gitu nya Bu nya. Nah, jadi kadinya. Nah, cenah naon. Nah, kecerdasan kinestetik ini, Bu, di masa depan ia akan menjadi atlet, pengrajin, penjahit, montir, chef ataupun lain-lain yang membutuhkan gerakan untuk mengungkapkan perasaan ataupun idenya. Ini yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Kecerdasan musik atau musical intelligence. Kemampuan dalam hal mengekspresikan, mengembangkan dan peka terhadap ritme ataupun melodi musik. Misalnya anak senang dengan berbagai alat musik dan senang memainkannya, paham ritme dan temponya. Mengapa tidak semua orang memiliki kecerdasan musik? Aya Bu, ibu-ibu kesidah mah Bu. Lagu kamana, musik kamana, aya nu kitu. Tah, kalau anak-anak kecil yang memiliki kecerdasan musik mah moal Bu. Lagu dan suaranya itu pas gitu ya. Nah, itu bisa memainkan alat musik, senang gitu. Jadi ketika senang mah belajarnya juga lebih cepat. Nah, ini adalah anak-anak yang peka, lebih peka terhadap hal yang berbau musik. Biasanya kedepannya akan menjadi apa? Komposer, pencipta, kemudian musisi dan lain-lainnya yang berhubungan dengan musik. Kemudian kecerdasan yang ke berapa? 6. Ini saya ngecek pada nyatet gak? Kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kemampuan dalam hal kepekaan dan paham akan apa yang orang lakukan dan rasakan. Biasanya anak mampu mengenali diri sendiri dan orang lain, Bu. Sehingga anak lebih supel dan mandiri. Siapa di sini yang anaknya teh sering SKSD, PDKT, supel sama orang yang baru teh diajak ngobrol, siapa nama kamu? Jika SKSD padahal mungkin dia memiliki kecerdasan interpersonal yang sangat baik. Kita mah sok ieu ka budak tong sok kitu ngerahkeun. Ngera nu mamawa, cenah era nu mamawa nya kitu. Padahal bisa jadi jika diasah, Bu, ini anak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Coba kita lihat ke depannya akan jadi apa, Bu? Coba ini adalah profesi yang kebanyakan orang ingin melakukan itu. Tapi ketika kecil sok dicarekan. Anak kareke calangap, urang geus duluan calangap. Coba lebih tarik dehnya di bating anak. Padahal mungkin anak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Di masa depan jika konsisten, biasanya anak menjadi seorang public relation, guru, negosiator, networker dan lain sebagainya yang tentu berhubungan dengan orang lain. Jadi gampang negosiasi, lamun anak-anak mah gampang bisa ngolok. Nah, itu bisa saja menjadi negosiator yang baik di kemudian hari. Gitu. Kemudian agak mirip ya kalau tadi interpersonal, kalau sekarang intrapersonal, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan anak untuk mengenali diri sendiri serta mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial. Anak seperti ini biasanya mudah berkomunikasi, memiliki keseimbangan diri dan mampu mengontrol diri pada kelompok yang berbeda. Intra itu ada di
diri. Personal itu di diri. Jadi anak ini mudah mampu mengelola dirinya. Dia mampu menempatkan dirinya harus seperti apa. Nah, kedepannya biasanya ia menjadi seorang konselor, pengarah, teolog. Jadi dia tenang, mampu mendengarkan orang lain, curhatan orang lain. Bu, kalau gak siap mana Bu, udah gak bisa Bu, gak bisa, semua orang gak bisa menjadi tempat curhat orang lain. Kalau saya sama teman saya sudah dijudge, kamu mah kayak tempat sampah. Mengapa tempat sampah? Kalau saya menerima curhatan Bu, etate Bu, voice note 20. Saya mendengarkan dari awal sampai akhir 20 voice note. Di akhirnya, kamu ini bener dengerin saya, senang kayak saya nyampah kayak gini? Gitu ya. Kalau orang yang gak kuat gak bisa. Bahkan ada salah satu dosen saya, beliau sekolah psikolog, tapi beliau tidak ingin membuka praktek. Karena saya tidak bisa mendengarkan orang lain dan saya kurang empati pada orang lain. Ternyata ini pun adalah salah satu kecerdasan. Komo kalau ibu-ibu sama suami karek ngomong, sudah ditempas. Nah, ini berarti bukan pendengar yang baik. Udah mah suami teh cuma 7.000 kata per hari teh. Istri mah 20.000 kata yang harus dikeluarkan per hari teh. Baru aja suami mau ngomong, istri langsung mengeluarkan kata-katanya. Nah, ini sebetulnya mungkin belum memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik gitu, mampu mengelola diri jadi lebih tenang gitu ya, mampu mendengarkan orang lain. Selanjutnya, kecerdasan lingkungan atau naturalis intelligence. Kemampuan anak untuk mengenali dan memahami flora dan fauna, ini tema anak-anak kita kali ini ya. Flora dan fauna, senang dengan dunia alam dan hewan, senang traveling, berinteraksi dengan alam. Nah, biasanya ke depannya Bu, menjadi seorang petani, peternak, nelayan, floris, pendaki, penjelajah alam dan lain-lain. Dahulu mah nu kieu teh Bu teu disebut profesi. Terus teh Bu, nanahaonan cenah mau mimpi teh nu kitu, geus cicing di lembur cenanya nu kitu mah. Dahulu mah padahal zaman sekarang Bu yang kayak gini Bu, ya kalau petaninya memiliki sawah beberapa hektar, kebun beberapa hektar, nah gitu ya. Jadi bayangkan jika kita sudah melihat tanda-tanda itu dalam diri anak kita, sedari anak kita kecil, bayangkan betapa dia melejitkan potensi dalam dirinya. Tapi karena seringkali disepelekan, ya akhirnya ada anak yang memang suka ini ya, suka menjadi petani, peternak, pokoknya agro ya. Nih siapa? Bima lulusan agroteknologi, agro ya, pokoknya eta we nya di bidang itu ya. Karena kebanyakan orang tua zaman dahulu menganggap ya anak yang sukses itu harus jadi pegawai kantoran ya. Lamun hayang cita-cita jadi petani, jadi peternak teh disepelekeun. Ari ayeuna udah lulus kuliah misalnya ngambil jurusan yang memang untuk pegawai kantoran, akhirnya banyak yang jadi petani, peternak. Saya pun memiliki teman yang jurusannya apa tapi jadi petani, peternak. Karena di zaman ini Bu, ya kalau misalnya kalau misalnya bisa mengurusnya tentu sangat memiliki profit yang sangat besar sekali. Nah, bayangkan jika anak-anak kita yang memang ada minat dan bakat di bidang ini, bakal terus Bu, terus diasah, ia akan menjadi seorang expert ataupun ahli di bidangnya. Jadi tidak otodidak, tidak mendadak. Gitu. Kemudian ini yang terakhir. Kalau tidak salah ini yang terakhir ya. Kecerdasan ini benar gak Bu yang ke-9 Bu? Ya, alhamdulillah berarti masih connect ya Bu ya. Kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Kemampuan anak untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan manusia. Biasanya anak lebih dekat dari segi spiritual untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ini tipe anak yang bagaimana kira-kira Bu? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Anak yang banyak nanya,
Mama, nah iya teh kieu. Mama, Allah itu gimana? Mama, nah bisa jadi manusia. Mama, nah punya bayi. Ada ya? Banyak ya anak yang kayak gitu. Kenapa bisa punya bayi? Kenapa kayak gini? Kenapa? Itulah anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial. Dia seringkali bertanya tentang keberadaan manusia. Pokoknya eksistensi. Nah, di kita ge sok sering disepelekeun repeh loba tanya budak leutik cicing. Sok itunya. Padahal mungkin dia memiliki kecerdasan eksistensial. Di masa depan dia bisa menjadi seorang filsuf, ahli sufi atau ahli tasawuf dan lain sebagainya. Tapi Bu, hati-hati. Profesi seperti ini lamun teu kataekan osok. Ya, di kita banyak ya. Lamun teu kataekan, lamun salah paham, salah ngerti, biasanya osok dianggap jadi orgil atau orang gila. Jadi teu kataekan cenanya. Ya, jadi memang ini harus benar-benar diarahkan. Terus ada yang bertanya, kalau masalah agama bagaimana? Apakah itu sesuai dengan ada ahlinya atau seperti apa? Kalau kata anak-anak dalam hafalan hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi untuk agama, untuk pelajaran agama seperti itu, ada hal-hal yang memang diwajibkan untuk semua muslim. Diwajibkan fikih dasarnya wajib tahu minimal untuk diri sendiri. Dan cabang-cabang ilmu agama lainnya yang memang itu diwajibkan jika tidak menjadi dosa. Tapi kalau untuk menjadi ahli, kan ada ahli di bidang tafsir hadis, ada ahli di bidang Al-Quran, ada ahli di bidang bahasa Arab, ada ahli di bidang hal-hal lainnya. Itu tidak mengapa menjadi ahli sesuai dengan minat dan bakat anak. Karena banyak anak ya yang dari kecil, saya mah pokoknya mau jadi seorang hafiz, pokoknya saya mah mau jadi seorang ini. Itu tidak mengapa menjadi minat dan bakat anak. Tapi kalau untuk semua anak-anak, misalnya dia memiliki kecerdasan matematik yang bagus, agama mah jangan dilupakan. Agama yang dasar-dasarnya itu semua, untuk semua kecerdasan itu wajib dipelajari. Karena jika tidak dipelajari ya itu. Kalau yang namanya wajib berarti jadi dosa. Gitu. Oke, udah 9 Bu. Jadi apa saja tadi teh? Pertama bahasa, kedua matematik, terus spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, eksistensi. Ada 9 ya. Jadi mudah-mudahan ini closing word dari saya ya, bukan kata-kata terakhir. Karena harapan saya umur panjang dan berkah gitu ya. Ini closing word saja, bahwa semoga kita termasuk orang tua yang mampu membersamai apapun kecerdasan yang dimiliki anak. Jika dahulu kita memiliki pengalaman dipaksa oleh orang tua kita untuk masuk jurusan tertentu, jangan sampai kita mengulangi hal yang sama pada anak-anak kita. Karena kita sangat tahu betapa tidak nyamannya itu. Betapa kita menderitanya, betapa kita menjalani prosesnya dengan tidak bahagia. Dan jika tidak bahagia tentu hasilnya pun akan aja. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita di sini semua mampu membersamai anak kita dengan penuh kebahagiaan, karena keluarga yang bahagia itu tergantung bagaimana ibunya, karena ibu adalah jantungnya rumah. Jika ibu bahagia, biasanya seisi rumah sumringah ceria. Namun ibu-ibu bersedih, semuanya bersedih, sepi siga kuburan. Itu saja untuk materi kali ini. Selanjutnya untuk diskusi, maka saya serahkan kepada Mah Bima. Setelah diskusi baru kita berdoa bersama. Terima kasih kepada narasumber Ambu Izu ya, seperti sekali ya paparannya ya, mama-mama semua.
Baik, untuk sekarang kita buka sesi diskusi. Kita bagi 2 sesi dulu ya. Untuk sesi pertama 3 penanya ya. Silakan mau bertanya, mau menambahkan, mau curhat juga boleh ya. Curcol. Mau curcol, kita santai aja lah ya. Gitu. Mangga mungkin. Masih banyak waktu soalnya. Kita sampai jam berapa sih? Setengah 11 lah kali ya. Iya baru setengah 10 sekarang, santai aja sambil nunggu anak. Sok mangga pada curcol. Silakan. Mangga. Ini ya. Mas Nonon. Kenalan diri dulu ya. Oke. Waalaikumsalam. Iya iya. Tenang tenang, santai santai. Tenang tenang, ibu hamil deh. Percaya diri mungkin. Tangan kirinya. Udah. Oke, terima kasih Mama Nonon. Nanti aja mungkin dijawabnya ya setelah 3 pertanyaan. Habis lupa. Oh iya, sok. Yang kedua mungkin ada lagi? Silakan Mama Al. Yang mau ke depan boleh bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini tuh Alfa terkenal anaknya istimewa di lingkungan sekolah atau
nggak bisa diam, terus dia nggak tahu belum ya, nggak punya rasa malu, jadi selonong. Nah, mulai dari itu tiap Al mau diajak pergi, Al sering milih badai, tapi kepengen bangun, kepengen ngoprek, dia sampai apal, dia nggak boleh, udah hafal, karena malu gitu kan. Nggak semua orang tua suka ke anak kan, ke anak kecil nggak semua yang kita datangi suka. Nah, untuk menghilangkan, jadi kayak seperti trauma Al tuh, kan? Ibu badai kemana, ngoprek itu ada Alma dari diri, tapi kan Al tuh kepengen dia gitu. Jadi untuk merubah supaya dia diam, jadi tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, diskriminasi. Mau biar Mah Alfanya yang gak ngomong kayak gitu. Tapi Alnya ngerti. Oke, makasih Mama. Makasih Mama Al. Satu lagi mungkin sebelum dijawab sama narasumber. Ya, Bunda Eta, mangga kita harus makan Ucul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tina, bundanya Tina Reta dari kelas B1. Pertama saya mau apresiasi buat IKOS sudah mengadakan acara parenting class yang secara udah 2 tahun ini ya vakum mau di sekolah ataupun di luaran gitu ya. Dan ini offline perdana, senang banget makanya antusias wajib datang gitu ya. Karena apa ya, ilmu ya, dan gratis. Eta pang namanya. Dari Ambu Izo yang dari nggak usah dipertanyakan lagi ya. Nah, tentang kecerdasan majemuk ini, kadang apa sih namanya, kita orang tua ya itu tadi ya, kalau misalkan anak pintar akademik tuh hebat, pintar, tapi tanpa ngelihat dia punya kecerdasan yang lain gitu. Baiknya sih memang kita sebagai orang tua paham. Itu saya jadi setelah paham, oh iya, jadi saya sendiri ke anak-anak itu misalkan kakaknya dia senang celoteh gitu ya, ngobrol apa gitu ya, segala diobrolin gitu ya. Kadang berarti apakah bisa dijudge, oh ya dia ternyata kecerdasan linguistiknya lebih menonjol gitu ya. Tapi ternyata saya simulasi di kecerdasan yang lain, oh dia ternyata bisa juga misalkan dinaturalis gitu ya. Apakah adiknya juga sama, dia lebih ke kinestetik gitu ya, oh dia ternyata lebih gerak gitu ya, dia lebih aktif gitu. Nah, apakah terlalu dini nggak kita menjudge anak gitu, oh kakak ini sih di linguistik, jadi kita arahin ke linguistik gitu ya. Tapi yang lainnya ternyata setelah beberapa kegiatan ternyata muncul kecerdasan yang lainnya itu. Dia ternyata juga sama, awalnya dia kinestetik gitu ya, ternyata oh dia senang seni misalnya, dia senang bergaul. Nah gitu, jadi gimana kita bisa, apakah harus semua difasilitasi gitu ya, distimulasi gitu, pada akhirnya biar serahkan pada mereka gitu ya, atau oh udah misi kakak linguistik ya udah kita aja. Jadi gimana bagusnya, terus ada nggak sih panduan buat kita kalau misalkan oh anak ini linguistik karena udah bisa ini gitu ya, anak ini matematik karena udah bisa ini, jadi ada panduan khusus nggak sih buat orang tua, jadi bisa oh nantinya anak-anak ada bayangan gitu ya, mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bunda Eta. Maka langsung dijawab aja ya Ambu Izu ya. Yang pertama tadi dari Mama Nonon ya. Tadi Mama Nonon curcol tentang kakaknya ya yang kidal, karena di luar itu dianggapnya katanya aneh gitu ya, dan bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan dirinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mencoba sharing ya. Jadi kalau ada hal-hal mamah-mamah nanti mau menambahkan, mangga silahkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa mengasuh anak itu tidak mudah. Karena hadiahnya apa? Surga. Kalau mengasuh anak muda, hadiahnya rice cooker. Ya, berarti ininya tidak mudah gitu ya, mengasuh anak itu, membersamai anak gitu ya. Pertanyaan yang pertama dari Mamah Nonon yang mengatakan bahwa anaknya tidak, mungkin kalau orang tua, kalau keluarga kecil mungkin memahami itu ya.
memahami itu, mendukung, tapi lain halnya jika ia pergi keluar. Begini, dinamika psikologis manusia itu tidak bisa langsung dengan mudah. Kalau anak hida misalnya itu memang itu berbeda. Tapi berbeda dalam artian bukan sesuatu hal yang harusnya membuat down, membuat drop gitu ya, karena ya seperti kata Mama Nonon, banyak para ahli, tokoh-tokoh pun yang biasa aja sukses. Tapi kita tidak tahu bagaimana para ahli itu pun berjuang gitu ya di tengah lingkungan yang memang seringkali menjudge. Gini aja, jangankan anak-anak, kita pun ketika ada sesuatu hal yang berbeda, kita pun pertama gak langsung accept, gak langsung acceptance, gak langsung menerima. Ada angry dulu, marah dulu, ada denial dulu, menolak, berontak, baru setelah sekian lama ya baru accept, alias acceptance ataupun menerima bahwa dirinya memang berbeda. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membersamai setiap tahapan-tahapan yang anak lewati. Karena mungkin Mama Nonon udah dewasa, udah menjadi orang tua, tentu akan lebih mudah. Kakak, Aa, kamu mah berbeda tidak mengapa. Orang lain ada, tapi lain halnya dengan anak. Apalagi ia yang benar-benar masuk di dalam lingkungan itu. Jadi mungkin jelas kalau orang lain menjudge, jelas itu tidak boleh ya. Meskipun mungkin kalau misalnya di pengajian, kita pun harus memahami mungkin kalau di pengajian agak kolot, agak kuno, memahami sebuah hadisnya itu kontekstual. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, segala dengan tangan kananmu, tapi tidak mengetahui bahwa ada hal-hal, sesuatu hal yang bisa saja berbeda dengan orang lain. Akhirnya memaksakan anak untuk melakukan sesuatu hal yang memang ia tidak bisa. Pertama, teguhkan dulu dari sisi orang tuanya terlebih dahulu bahwa tidak mengapa, bahwa harus kuat, bahwa memang saya tidak akan memaksa anak saya untuk jadi tangan kanan. Karena akan sulit, karena memang struktur otaknya yang memang berbeda. Dan ada kecerdasan yang memang berbeda. Tapi orang tua pun harus memahami bahwa anak tidak akan mudah untuk menerima pula, karena memang ia berada di lingkungan yang kebanyakan menggunakan tangan kanan. Itu dua dulu yang jadi empati dulu ke anak. Ya udah, saya akan menerima anak menolakkan dulu, pokoknya gak mau, saya mah malu, gini menerima dulu, tapi terus menerus dikuatkan. Jadi kita mah kalau saya sering berkata dikuatkan, diingatkan, itu suka kadang banyak orang tua yang menyerah. Udah ambu, saya teh udah menguatkan biar anak teh percaya diri, biar anak teh gini, udah. Gak bisa satu dua kali. Ibu itu seperti alarm untuk anaknya. Sampai sepanjang hayat, bahkan ketika anak sudah menikah pun ibu seringkali menjadi alarm untuk anaknya. Misalnya baru jam 5, gerak bangun terus jam 7. Nah, itu tuh terus sampai anak dewasa. Nah, sama halnya membersamai anak yang memang berbeda. Apalagi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang berarti jika kita orang tua, tapi menurut anak itu sangat berarti. Saya tidak mudah acceptance. Mama mungkin kalau mau bicara, Mama tidak mudah bagi saya untuk menerima di lingkungan seperti itu. Saya tidak mudah. Saya gak bisa misalnya langsung seperti itu. Makanya kita bersamai perlahan-lahan. Ya udah gak apa-apa, udah sambil mengatakan bahwa kamulah yang paling penting, bukan lingkunganmu, gak usah dengerin lingkunganmu. Yang penting tunjukkan bahwa kamu meskipun dengan tangan kiri ya sama saja dengan ketika orang lain menggunakan tangan kananmu. Jadi mungkin kalau dari saya tetap semangat untuk Mama Nonon, karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa mengasuh membersamai anak itu tidaklah mudah, berdarah-darah, mengeluarkan air mata, bukan saat anak-anak saja. Hingga ia remaja, hingga ia dewasa pun, bahkan mungkin kita pun seringkali hingga detik ini membuat orang tua kita menangis. Nah, makanya anak-anak kita pun mudah-mudahan kita tidak pernah lelahnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Ya jangan menyerah intinya. Hal yang sudah dilakukan oleh Mama Nonon terus saja. Terus gak apa-apa aja, jangan dengerin lingkungan, terus aja seperti itu. Ya lama-kelamaan anak
Karena mungkin di lingkungannya anak-anak juga, kemudian yang kolot juga. Kalau mungkin udah usia SMP, teman-temannya sudah paham. Ya, mungkin ketika SD sekarang ya anak-anak kan ngejek, jangankan pakai tangan kiri, nama ayahnya juga diejek. Ngaran bapaknya, yuk, cenah ngaran ieu, gitu kan anak-anak SD mah. Itu memang bercandaannya anak SD. Tapi ketika nanti AA misalnya udah SMP, SMA, mungkin teman-temannya sudah tidak akan mempedulikan hal itu. Banyak hal-hal lain yang memang lebih krusial, lebih penting, lebih urgent daripada itu. Jadi insya Allah pokoknya selama proses AA Ejaz menumbuhkan rasa berdiri, percaya diri, menguatkan dirinya, kita terus saja membersamainya tanpa lelah. Itu mungkin. Ada lagi? Terus pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan yang kedua, Mama Al katanya tuh. Tadi kan Mama Al itu seorang mama yang kayaknya disiplin ya, galak mungkin. Nah, disiplin. Ya, Jadi Al tuh nggak boleh begini sampai Al tuh Hafal. hafal banget suara mamahnya itu seperti itu. Nah, gimana caranya menghilangkan supaya Al tuh tidak bisa diam tanpa harus Mama Al tuh berkata seperti itu. Iya. Kita harus membedakan dulu bagaimana orang tua yang keras dan bagaimana orang tua yang tegas. Jika orang tua yang keras, ia akan memerintahkan sesuatu pada anak menggunakan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Ia menghina sembari melakukan kekerasan fisik. Lain halnya dengan orang tua yang tegas. Tegas, ia harus ada aturan tertentu. Ini aturannya, jika tidak dipatuhi maka ada konsekuensi, bukan hukuman. Hukuman itu terlalu kasar gitu, terlalu keras. Punishment hukuman, tapi konsekuensi yang akan anak dapatkan jika melakukan hal yang dilarang tersebut. Karena memang dalam Islam pun kita harus demokratis seperti Rasulullah, membebaskan anaknya seperti apapun, tapi tetap ada aturan-aturan tertentu, aturan-aturan baku yang memang harus dipenuhi oleh anak. Tapi saya teringat pernyataan dari seorang ulama, Gus Baha gitu ya, Bahauddin Nur Salim, beliau adalah seorang al-hafidz dan seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa jika ada anak-anak belum balik, dia naik ke sini, ke meja. Anak mah belum dosa, orang tuanya yang meneriakinya, yang membentaknya yang dosa, yang marah-marahnya yang sudah masuk dosa. Jadi anak-anak yang belum balik mah belum masuk dosa. Tapi mungkin ada step by step yang harus kita ajarkan, bahwa anak itu harus beradab. Adab lebih utama dibanding ilmu. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Nah, untuk menyikapi Mama Alfa ini sebetulnya mungkin karena kebiasaan juga. Misalnya sampai anak hafal, jadi setiap hari seperti itu. Tapi memang saya sarankan mungkin agak pelan-pelan saja misalnya kepada anak. Ya karena memang sulit juga. Mengontrol ini sulit, tapi yang perlu dipahami bahwa tidak boleh, ya jangan ngomong baong, nakal, yang kayak gitu teh. Jangan. Pertama bisa jadi doa, kedua itu akan menjadi sugesti untuk dirinya. Ya udah, tadi juga kakak Alma bisi gini. Nah itu ya anak istimewa. Nah, kemudian apalagi anak istimewa memang tidaklah mudah. Saya mengakui bahwa memang tidaklah mudah. Saya pun dulu sangat lama sekali bekerja di rumah terapi aura, yaitu memang untuk anak berkebutuhan khusus. Memang tidaklah mudah, tidak bisa seperti sama. Tapi ya itu pun sama Bu, orang tuanya teh Bu, ada yang mau bunuh diri, mohon maaf, ada yang mau bunuh diri ketika mengetahui anaknya berbeda, ada yang mau seperti apa, sampai akhirnya beberapa tahun baru bisa menerima, baru bisa mengikhlaskan bahwa ini sudah menjadi takdirku, ini sudah menjadi ladang pahala untukku. Barulah dia mulai pelan-pelan terhadap anaknya. Mungkin kita ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu lingkungan, ya, sama seperti Mama Nunun. Kita tidak bisa mengontrol, misalnya Mama Alfa ketika Alfa bertamu, gak bisa diam terus mengontrol, jangan ngomong ke orang lainnya, biarin aja. Gak bisa kan kita mengontrol lingkungan, tapi setidaknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan mengontrol anak kita. Jadi turunkan standar mungkin Mama Alfa. Mungkin standar kita
karena mungkin anak kita berbeda ya, kita standarnya ingin sama dengan anak pada umumnya gitu. Mungkin jadi akhirnya standarnya itu harus diam. Bu, anak yang normal juga anak saya susah bu diam. Susah diam gitu ya. Anak saya juga anak yang normal-normal saja itu susah diam. Susah diam, apalagi yang memang sangat istimewa. Jadi anak akhirnya khawatir itu akan sampai remaja, sampai ke depannya dia menjudge dirinya untuk seperti apa, seperti yang kita omongkan ya. Apalagi misalnya sudah sampai hafal, kamu tidak boleh ini, tidak boleh. Itu tidak mengapa. Kalau kata ilmu psikologi sih hindari kata jangan. Hindari kata jangan ya. Ya, kalau ibu-ibu juga harus banyak jangan, Bu. Jangan makan banyak, Bu. Jangan botram ya. Jangan botram, jangan belunjung mulu ya. Gitu ya. Karena maksudnya gini, ini adalah kontroversial. Enggak, kok di dalam Al-Quran ada berapa puluh yang menggunakan kata jangan. La tasrob, la tusyrik billah, misalnya la banyak. Tapi kenapa di dalam dunia psikologi tidak boleh menggunakan kata jangan? Itu salah persepsi. Penggunaan kata jangan tidak boleh dilakukan ketika kondisi rusuh. Rusuh, Bu, lamun rusuh, misalnya anak lompatan di depan ada mobil, jangan lari, anak mah kata terakhir yang didengar. Lari. Jangannya itu tidak diterima oleh otaknya ketika ia sedang rusuh. Gitu. Jadi kerusuh mah tang panjang-panjang, jangan lari, tak panjang ting, stop. Diam. Udah we tah heula tanggal kapannya. Jangan lari, itu ada mobil kaburu lama. Jadi Bu, dalam kondisi rusuh mah jangan menggunakan kata jangan. Udah we, stop. Tegas langsung stop. Diam. Lamun panjang ting kaburu katabrak. Tapi dalam kondisi anak rileks itu tidak mengapa menggunakan kata jangan lain anak tapi dalam kondisi rileks. Tapi itu pun ada aturannya, jangan keseringan. Misalnya dalam sehari menggunakan kata jangan, berarti dalam sebulan 300 kata jangan yang terngiang, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, itu pun akan lama kelamaan akan membuat dirinya kok saya gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu mungkin saya mencoba menguatkan, mudah-mudahan Mah Alfa diberikan kekuatan dan untuk mengasuh anak yang memang sangat istimewa gitu ya untuk Mama Alfa, karena memang itu tidaklah mudah. Mungkin kita harus sedikit biar Mama Alfa tidak jangan ini menurunkan standar. Kita kan nggak mungkin bikin pengumuman ya, mau datang ke acara ini bikin pengumuman, hei anak saya mah enggak. Tapi mungkin kitanya yang menurunkan standar gitu. Yang penting selama anak tidak berbahaya, tedek cicing mah teu naon menurut saya mah Bu. Asal anak tidak melakukan hal yang berbahaya untuk dirinya ataupun untuk orang lain, tedek cicing mah teu naon. Daripada cicingan ngabatin. Aya laleur capluk. Gitu, ngahuleng. Ya di sini juga anak-anak teh ada dua tipe ya, anak yang aktif. Untuk anak yang aktif orang tuanya mau dia diam. Ai budakna cicingan hayang cenah aktif. Nah, inilah PR untuk kita, ternyata kita seringkali membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bu, sadar teh Ibu, Bu. Kita itu sadar, maksudnya gini, sadar tuh bahwa kita itu seringkali membandingkan anak kita itu ketika ia masih bayi, Bu. Benar nggak Bu? Anak canangkuban, nah canangkuban dah babaturan manusia umurnya terus nangkuban. Nah, berapa lama di itu? Nah, acan ngorondang, batur matos ngorondang. Nah, acan merangkak, batur matos merangkak. Nah, acan berdiri, batur matos berdiri. Nah, acan jalan, batur macan jalan. Nah, acan lari, batur matos lari. Geus lari teh dititah cicing. Teu lompatan ieu bisi begang. Gitunya. Jadi bingung anak ya, ternyata dari sedari bayi kita itu seringkali membandingkan anak. Dari segi fisik pun seringkali membandingkan, apalagi dari segi kemampuan akademik dan lain-lain kita seringkali membandingkan orang lain. Bu, udah beda atuh Bu, beda emak, beda bapak, nah harus sama. Jangankan yang beda emak, beda bapak, yang saudara kandung pun kakak dengan adik yang anaknya 4, anak 3 beda semua. Yang apalagi misalnya Mama Alfa tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Yang penting anak ada perubahan sedikit saja itu udah
mantap, udah bravo, the best. Ya, itu saja mungkin untuk pertanyaan yang kedua. Maaf, gimana? Ya. Sekarang yang pertanyaan ketiga dari Bunda Pireta ya. Katanya ini ada punya kakak, terus Pireta juga sama ya. Misalnya gini, dilihat tuh kayaknya kecerdasan linguistiknya yang bagus gitu kan. Ternyata setelah distimulasi yang lain muncul kecerdasan yang lain, kayaknya ini dominan juga nih. Jadi gimana ya katanya gitu kan. Ini yang mana sih sebetulnya anak itu kecerdasannya itu. Terus yang kedua, adakah panduannya gitu loh. Ini sebetulnya mungkin lebih dominan di mana gitu ya. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, banyak ditanyakan dan memang ini menjadi kebingungan. Apakah multiple intelligence ini harus ada satu atau bisa beberapa? Ini sebetulnya multiple intelligence dari Howard Gardner ini membuka, karena sebelum-sebelumnya intelijen itu seakan itu saja, kemudian membuka mata kita bahwa ternyata anak kita ada kecerdasan-kecerdasan lain selain matematis ataupun linguistik ya, yang seringkali dianggap itulah anak yang cerdas. Nah, bagaimana jika pertama kinestetik misalnya ya, kesananya gitu gini. Untuk melihat minat dan bakat anak itu tidak bisa gerasa-gerusu, tidak bisa rusuh. Maksud dari multiple intelligence ini untuk membuka saja, membuka pikiran kita bahwa anak ini ternyata memiliki kecerdasan yang memang tidak kita bayangkan. Jadi untuk mengantarkan saja terlebih dahulu. Benar, itu untuk anak kecil distimulasi saja dulu semuanya. Kita tidak bisa langsung usia 5 tahun karena banyak ngoceh, wah ini interpersonal, wah ini linguistiknya, tidak bisa. Itu tidak mudah. Tidak dengan sebentar bisa seperti itu, kecuali tapi ada dari 1001 yang memang benar-benar menonjol dan itu suka, tapi itu 1001 Bu, yang benar-benar menonjol. Nah, rata-rata kebanyakan anak itu tidak mudah. Tidak langsung begitu saja misalnya ini kira-kira linguistik. Apalagi bisa salah deh. Bahaya, lebih bahaya kalau anak salah, kita terlalu mudah-mudah menjudge salah. Ini hanya membuka pikiran saja bahwa kita jangan mengarahkan anak untuk ke sini, ternyata banyak loh. Jangan mengarahkan nih cita-cita kamu mah ya nanti karena ibu dulu gak kesampaian jadi dokter, kamu jadi dokter ya. Nah, gitu. Membuka mata kita bahwa ini profesi itu ada ratusan nih, kecerdasan itu ada 9 dan semuanya itu kita buka saja dulu, kita eksplorasi terlebih dahulu. Nanti ke depannya ada 3 metode untuk melihat potensi unggul anak dan itu bisa ditesnya ketika anak-anak bisa ataupun remaja. Pertama, menggunakan nilai lapor. Mama kalau nilai lapor anak yang mama lihat nilai yang tinggi atau nilai yang jelek? Jujur, yang tinggi yang jelek, rata-rata yang jelek. Dilihat dulu rata-ratanya, ditinggali ya nu jelek, namanya ya kudu diremedia, kudu dileskeun katanya. Padahal Bu, ya udah berarti kalau makanya jelek, oke, berarti itu bukan minat dan bakatnya, udah gak usah dipaksa. Kita lihat nilai tertinggi dan itu dilihatnya bukan 1 semester Bu. SD dilihat, SMP dilihat, pokoknya SMA itu anak kita itu ketika masuk jurusan iya sudah benar-benar harus sudah matang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentu anak yang memutuskan, kita hanya mendukung saja. Itu cara yang pertama dengan nilai lapor ya Bu ya. Sekarang jadi fokus pada kelebihan anak. Kalau yang kekurangan jangan terlalu di probing terus menerus. Kasihan anak itu udah maga suka terus harus masuk ke dalam itu. Kita juga gak mau kan Bu dipaksa-paksa Bu. Nah, kita juga bisa marah gitu ya kalau dipaksa-paksa. Cara yang kedua bisa menggunakan talent mapping. Talent mapping ini sangat panjang sekali, ada komunitasnya, itu bisa dilakukan. Cara yang ketiga, tes minat dan bakat di biro psikologi manapun. Jadi ketiga cara ini harus dilakukan bersamaan. Maksud bersamaan teh, kita maksimalkan ikhtiar. Jadi jangan nilai lapor aja, jangan talent mapping aja, jangan tes minat dan bakat aja. Jika kita ingin benar-benar anak pun jadi mantap, dan jika anak mantap, SMA Bu sudah mantap Bu. Ada yang masuk IPA karena disuruh sama orang tua. Ada yang masuk IPS, masuk bahasa karena disuruh orang tua, padahal anaknya gak mau. Jadi hasil nanti B aja. Dan anak pun gak maksimal, anak pun gak
bahagia. Jadi usahakan usia SMA teh anak teh terserah Bu, kamu aya lama atuh Bu, gak ada IPA, IPS, bahasa semuanya juga bisa sukses, benar gak Bu? Ya, kalau dulu mah mungkin yang kelihatan sukses teh IPA-nya. IPA we unggul bukan mah suksesan. Enggak Bu, zaman ayeuna mah Bu. Karena mungkin dulu mah sosialisasi kurang, sekarang mah globalisasi, akhirnya teh terlihat bermunculan profesi-profesi yang ternyata apapun itu bisa sukses, mau IPA, IPS atau bahasa. Tapi sangat disayangkan jika anak usia SMA dia masuk jurusan yang hanya ikut temannya, hanya disuruh orang tuanya, itu sangat disayangkan Bu. Waktu SMA berapa tahun Bu? 3 tahun. Coba jika dia masuk jurusan yang memang sesuai dengan keinginannya Bu, bakal melejit, bakal senang, bakal hasilnya pun akan maksimal. Itu ya Ma Fireta ya, Ma Fireta. Jadi memang bisa berubah-ubah. Kadang anak ini terlihat memiliki semua, mungkin semua kecerdasan teh aya, matematika nya, bahasa aya, intra aya, naturalis semua asa aya gitunya. Ini sebetulnya untuk membuka bahwa eksplorasi aja dulu. Nanti ketika sudah waktunya anak benar-benar harus sesuai dengan keinginannya, harus sesuai dengan minat bakatnya, kita tidak boleh memaksa. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, ada panduannya, ada bukunya banyak. Bukunya saya juga punya, Stimulasi Islamic Multiple Intelligence. Itu ada bukunya, apalagi buku-buku yang lainnya banyak tentang multiple intelligence, dimulai dari panduannya, cara stimulasinya, cara mengetahui dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tentang multiple intelligence dari Howard Gardner. Itu saja mungkin. Bagaimana? Mana Bunda Eta? Ya. Oke. Untuk sesi 1 sudah ya, tadi dari 3 penanya. Untuk sesi 2 silakan dibuka kembali 3 penanya. Mama Abi, Mama. Mau nanya kalau yang kecerdasan yang dites melalui Sidik jari Stephen. ini nggak Valid. hasilnya valid atau enggak? Terus udah gitu bolehkah? Jadi anak saya itu sebelumnya sekolah di sekolah internasional, jadi 70% bahasa Inggris, 30% Mandarin dan Indonesia. Itu nyebabnya dia sekarang ada keterlambatan berbicara karena si bahasa mungkin dia ngomong bahasa Inggris, Bingung. temennya nggak ngerti. Dia ngomong bahasa Inggrisnya, temennya yang ini nggak ngerti. Gitu. Nah, bolehkah si anak menerima lebih dari 1 bahasa ketika di usia dini? Oke. Usianya berapa berarti? 4. Apa? Usianya berapa? Sekarang usianya 4 tahun. Sebelumnya dia dari usia 9 bulan saya masukin baby class. Kayaknya langsung jawab aja. Yang langsung tadi apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaannya. Untuk tes sidik jari. Barho, maafnya Barho. Tes sidik jari katanya apakah itu valid? Terus yang kedua, Satu aja dulu. Oh, satu dulu. Oh, langsung Mama. Maaf ya, saya suka kadang Barho. Bubar poho. Leuheung gitu mah nyabunya, ieu acan bubar poho. Kada nyabu di dia acan bubar tos poho di. Gini, pertama tes itu tes sidik jari namanya Stephen. Ya, zaman dahulu ada tes sidik jari, tes dari dilihat dari bentuk kepala, dilihat dari jari tangan dan lain. Itu kalau dalam dunia psikologi namanya science semu. Apa sih bahasa Inggrisnya ada sih? Itulah pokoknya science semu. Maksudnya apa? Itu sering kali digunakan tapi belum valid. Belum bisa jadi gitulah, bisa jadi sering kali digunakan tapi penelitiannya itu belum valid, belum benar-benar bisa dipercaya, belum benar-benar valid gitu. Tapi banyak dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Tes Stephen, sidik jari bisa melihat kecerdasan dan lain sebagainya. Itu banyak dilakukan tapi belum ada penelitian yang benar-benar menentukan ini valid atau tidak. Ini namanya science semua itu apa ya bahasa Inggrisnya adalah pokoknya itu. Nanti mungkin ingat ya saya pas lagi ini. Itu ya pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, anak multi bahasa ya. Multilingual. Gini, saya pernah mendengar ini dari almarhum Syekh Ali Jaber. Menyatakan bahwa di dalam Al-Quran pun anak kita itu ku Allah Bu, kecerdasannya itu sudah bisa harus menerima 4 bahasa pun dia akan bisa sebetulnya.
Saking dahsyatnya otak yang Allah ciptakan, sebetulnya anak mendapatkan 4 bahasa pun ia bisa mengikuti, tapi syaratnya bahasa ibu dulu. Bahasa ibu dulu yang dikuatkan. Kalau misalnya bahasa ibu belum kuat, misalnya Indonesia ataupun Sunda, kita mah atuh orang Garut ge nyariosa Indonesia. Ya. Orang Garut oke nyariosa teh Indonesia gitu nya. Bahasa ibu dulu yang harus dikuatkan, baru kemudian ada bahasa-bahasa lainnya, multiple language gitu ya. Baru itu anak akan mudah menerima. Kalau misalnya semuanya bareng, bahasa Mandarin, Inggris, Prancis, mana deui Cina dan lain sebagainya, anak pusing. Justru anak pusing biasanya ya. Jadi bahasa ibu dulu yang dikuatkan, baru menerima bahasa-bahasa yang lainnya. Itu mungkin, tapi kalau struktur otak kita dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita bisa menerima hingga 4 bahasa kalau kata almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi sebetulnya mah kuat, otak kita itu kuat. Tapi karena mungkin sekarang sudah terjadi, berarti satu-satu dulu mah Abi tenang, berarti ya alhamdulillah masih 4 tahun, satu dulu Indonesia terus dilakukan terapi wicara atau seperti apa terus gitu ya. Terus kalau terapi wicara gini, pertama bahasa kita harus jelas, hindari baby talk teh dicade-cade gininya, dicade-cade mobil embim nah, terus itu enggak ya, dicade-cade baby talk, hindari baby talk. Terus harus jelas, terus kalau memang terlambat harus benar-benar deket, jadi dia teh lihat dengar suaranya sama lihat mulut kita teh jelas, dan itu terus. Makanya ibu ini luar biasa, adalah orang pertama yang mengajarkan anak berbahasa. Makanya ada istilah, jangan sampai ketika kita sudah dewasa kita menceramahi, memberikan dalil pada orang tua kita yang dahulu mengajarkan kita berbahasa. Ya, jadi pelan-pelan aja terapi wicara, entah itu di rumah yang paling pokok sih kalau di ruang terapi itu cuma sejam. Itu maksudnya sejam teh yang namanya mah harus di rumah. Terapi wicara yang kayak gitu terus harus jelas dan dekat gitu ya sama anaknya. Itu mungkin mah Abi, ada lagi? Ada yang lainnya di belakang mungkin Mama. Wah, banyak sekali. Mana dulu ini? Mama itu mau. Oke. Nah, bentar ya Mama Azmi, belakang dulu ya. Perkenalkan ya Mama ya. Oke. Perkenalkan nama saya Lisa, nama Gibran B2. Oke. Tadi bahas tentang membandingkan anak ya. Kadang kita suka nggak sadar ya membandingkan anak tuh. Kamu belum bisa ini, padahal dulu abang kamu bisa loh kayak gini. Sebenarnya itu boleh nggak sih kita membandingkan, tapi niat kita tuh biar dia semangat. Misalkan saya ke kakaknya sekarang ya, abang udah kelas 3 belum apa sih perkalian, perkalian ini. Kalau mama dulu mah kelas 2 semua loh. Sebenarnya bisa nggak sih, boleh nggak sih ya kita memberikan pembandingan ke diri kita biar dia semangat gitu. Langsung aja lah, bisa lupa. Ya oke. Gini, masa membandingkan anak, kita seneng gak dibandingkan sama anak? Mama, nah teh enak iya mah, masakan teh dari ibu itu mah enak, bahasa abi amang teh. Enak gak kita kalau dibandingkan sama anak? Mama, nah tetangga itu mah jalan-jalan teh udah bisa pakai mobil. Nah kita mah enggak. Nah, banyak hal-hal yang pokoknya perlakukan anak seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, itu anak pun memang ada yang mengatakan bahwa membandingkan jika untuk memotivasi itu tidak mengapa. Tapi kalau bahasa kasarnya itu bullshit. Tidak, tetap kita tidak boleh membandingkan. Fokus saja kita ingin anak seperti apa, udah. Gak usah sampai membandingkan. Jangankan membandingkan anak kita dengan orang lain, membandingkan gini aja udah gak boleh gini. Teh kieu da kamari mah bisa. Nah, kamari mah bisa, nah sekarang gak bisa. Akhirnya anak biasanya aduh hanjakal kamari bisa. Itu benar loh, dalam hanjakal kamari bisa. Jadi sekarang dituntut saya untuk bisa. Seperti kemarin. Nah, gitu ya.
Pokoknya membandingkan itu lebih baik Bu, lamun misalnya baca, misalnya belum perkalian, ayo semangat dan lain sebagainya. Pokoknya perkalian harus bisa, jangan mamah mah gini, bapak mah gini. Ya karena mungkin memiliki kecerdasan yang berbeda, kemampuan yang berbeda pula gitu ya dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Apalagi sekarang mah terkontaminasi oleh HP, gadget, games gitu ya. Sekarang mah keburukan itu bukan hanya ada di luar lingkungan, bisa masuk ke kamar anak masing-masing, yaitu lewat handphone, dan itu bisa menjadi distraksi yang cukup besar atau pengalihan yang cukup besar untuk akademik anak. Itu mungkin ya, jadi pokoknya enggak deh, membandingkan itu tidak ada alasan apapun, enggak enak gitu, enggak enak, enggak nyaman. Lebih baik cari jalan yang lain, fokus saja. Harusnya gini, enggak usah membandingkan dengan mamah dulu, kayak bisa dibandingkan deh. Apalagi anak-anak sekarang mah pinter ya, pinter ngabalikeun mamah ge kitu. Komo aya namanya waktu kemarin daring, kalau misalnya gak daring mah dede maknya nu kieu wae teu bisa cenanya pas dulu mah sakola di sakola mah nya. Ayeuna giliran ku emah guruna kapanggih teh si emah ge teu bisaeun. Kadere mah baheula kudu kieu kapanggih ayeuna, makanya belajarna sareng mana nya sareng bapana misalnya kapanggih cenah geuning teu bisaeun mah bapak ge nah gitu. Gitu. Apa? Oh ya boleh. Kalau bandinginnya misalnya gini, teteh mah Umi mah nggak bisa nih, teteh mah yakin bisa, kalau gitu gimana? Sama nggak boleh? Sini. Jadi ngebandinginnya merendahkan kita, tapi kenyataannya iya sih. Kalau gitu mah kayaknya boleh. Kalau gitu mah kayaknya boleh, asal ulah ngabohong oge. Iya basic gitunya. Ya, kalau gitu mah boleh, asal kedepannya jangan jadi tuntutan anu untuk anak seperti kata tadi, saya mah gak bisa ini, kamu mah harus bisa, asal jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya penyemangat itu tidak mengapa, asal jangan membandingkan mama bisa baheula ayeuna naha teu bisa, asal jangan seperti itu. Kalau gitu mah boleh-boleh aja sih, asal ya bahasanya yang ya memang sesuai. Gitu. Silakan Mama Azmi, nanti setelah Mama Azmi Mama Adib ya. Oke, Mama Azmi dulu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juli, mamahnya Azmi. Pertanyaannya, gak apa-apa ya di luar. Gak apa-apa. Jadi Azmi itu tuh bisa dibilang aktif gitu ya. Jadi nggak bisa diem. Udah kayak gitu tuh, kalau misalnya orang tua itu kan ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Terlebih lingkungan di rumah tuh kan beda sama lingkungan sekolah ya. Kalau sekolah kan hampir beberapa orang udah ngerti gitu kan anak-anaknya, apalagi yang di sini sekolahnya. Cuman kalau di lingkungan rumah kayaknya anak yang kayak gitu teh pasti disebut Gitu. Bahkan ada kata-kata dulu teh bilang Azmi teh anak yang goblok gitu ya. Sampai akhirnya saya nggak mau benar-benar hari sekolahnya. Tenang. Sekolah yang benar-benar ngerti asli itu kayak gimana. Sampai umur 4 tahun aslinya jarang saya keluarin. Karena kata-kata anak kamu mah nakal. Karena lagi bareng juga adanya mah juga beda sama Azmi ini nakal nih, karena suka nggak ya kakak baik gitu. Cuman karena dia memang sangat aktif gitu. Sampai dia tuh bilang, Bunda, kenapa ya nggak ada teman-teman yang mau sama Azmi? Kata dia, kenapa ibu itu pukul Azmi ya? Emang Azmi salah apa? Gitu bilang kayak gitu. Sampai aku kesini pun nanya, anak saya seperti ini, apa harus ada pendamping seperti apa? Tapi Bunda di sini enggak kok. Emang anak-anak harusnya seperti ini. Bahkan waktu masih ada almarhum Bapak yang di sini, dia tuh pertama kali datang daftar semua meja tuh sepertinya dilurusin semua. Aku pikir dia pasti dimarahin ya, karena memang lingkungannya seperti itu. Terus Bapak tuh bilang gini,
ini ada kereta ya kata dia. Ayo kita beresin bareng-bareng di situ dan mungkin ini sekolah yang benar. Jadi kita sebagai orang tua kan harus membersamai. Seperti apa saya harus membersamai karena namanya orang tua itu kan ada up and down gitu ya. Tiap hari kata-kata nakal, bau walaupun di rumah nggak pernah, tapi di lingkungan kan pasti ada gitu kan. Terus udah kayak gitu nggak mungkin saya kerem Azmi terus-terusan hanya untuk di sekolah aja. Sedangkan kalau misalnya di luar, kakak masuk ke dalam rumah, di dalam rumah dia kan bosan. Namanya anak umur 5 tahun dia pengennya ketemu sama teman-teman. Sampai kemarin tuh dia ada acara di apa kayak panggung gitu. Oh Azmi nggak diajakin ya bunda, ya. Mungkin kakak masih kecil, aku bilang. Terus kata dia, kak kamu mah soalnya nggak bisa diem, nggak usah ikutan aja. Kamu mah nggak bisa baca-baca kayak begini. Jadi dia tuh pulang nangis gitu. Dia tuh mau dipukul atau kayak gimana sama teman-temannya nggak akan pernah nangis. Tapi kalau dia dijauhin temennya dia pasti sedih gitu. Jadi saya sebagai orang tua baiknya seperti apa gitu. Soalnya kalau di rumah aja dikasih tahu dia mungkin ngerti, tapi kan kalau di luar saya nggak mungkin ngejagain 24 jam gitu. Jadi gimana saya sebagai orang tua harusnya gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya. Nggak apa-apa, maaf. Iya. Duh, mohon maaf saya nangisin anak orang. Iya saya juga nangis. Sini ketempuhan. Gini, anaknya berarti usia berapa sekarang, Bunda? Dia 5 tahun setengah. Di sini? Iya. Ya, di sini. Gini, kita tidak harus selalu masuk lingkungan yang toksik. Jika kondisinya anak kita sudah dipukul orang lainnya, tanggung inkubator bapak nage dicarekan ulah meskipun orang sok nyarekan. Gitu ya, meskipun orang sok nyarekan budak, anak dicarekan kubatur mah nyeri hatenya gitu ya. Apalagi sampai di lingkungan yang dijudge kamu nakal, kamu tidak bisa begini, kamu begitu, apalagi sampai dipukul sama orang lain gitu ya. Bagi saya itu lingkungan yang toksik. Dan kita tidak mesti memasuki lingkungan yang toksik itu. Kalau ada sebuah kutipan, kita tidak harus meminum racun sekalipun kita kehausan. Sama dengan lingkungan itu. Jika lingkungan itu toksik itu kan yang menghina, menjudge, membuli, entah itu lewat verbal, lewat omongannya ataupun fisik. Itu lingkungan yang sudah toksik bagi saya. Dan bagi memang teorinya seperti itu ya. Dan kita tidak mesti, misalnya meskipun Azmi misalnya sendirian di rumah dan lain sebagainya, gak mesti daripada di luar pun justru itu akan semakin dia hancur. Lebih baik kita membersamai di rumah dengan bagaimana cara apapun agar anak tetap bahagia. Atau misalnya jika lingkungan begitu, mainnya berarti agak yang jauh. Saya tidak akan menyuruh untuk memaksa Azmi masuk ke lingkungan itu, karena mulut itu Bu, lidah itu tajam dan itu cepat menular. Kalau ada misalnya di lingkungan itu 1-2 orang yang mengatakan Azmi begini, manjang di lingkungan itu sudah terkenal bahwa Azmi itu seperti itu. Jadi saran saya, kita tidak bisa mengontrol lingkungan, tapi kita bisa mengontrol diri kita dan anak kita. Jangan sampai karena anak kita kesepian, anak kita sendiri, tidak ada teman, cari teman yang benar-benar tidak toksik. Cari yang benar-benar mendukung, apalagi berarti ini langkah awal yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali. Azmi dimasukkan ke alam pelopor. Karena memang di sini alhamdulillah ramah anak, tidak membeda-bedakan, semua anak spesial dengan kepribadiannya masing-masing, tidak ini begini, ini begitu. Kalaupun misalnya ada yang berbeda ya karena itulah yang terbaik perlakuan untuk anak-anak kita. Jadi saran saya memang sedih Bu. Diakui atau tidak pasti sedih ya. Anak kita harusnya bermain-main dengan temannya, tapi dijudge ini gak boleh, itu gak boleh, apalagi dijudge nakal sampai dipukul dan sebagainya. Tentu sebagai orang tua, aduh iya ngimpi naon, kenapa mengalami ini dan lain sebagainya, pasti. Tapi kita pun tidak ingin membuat anak kita masuk ke jurang. Kita pun tidak ingin anak kita hancur karena kata-kata. Dan usia 4-5 tahun itu Bu akan terngiang sampai kita dewasa. Kita ingat gak perlakuan orang tua kita, lingkungan kita ketika kita 5 tahun? SD kelas 1 dulu mah kan, kelas 1 teh 6 tahun, 5 tahun ya. Ingat gak?
Nah, Mama Ajmi harus paham bahwa Ajmi pun akan ingat. Akan ingat masa-masa sekarang tuh dia tuh akan ingat di masa tuanya nanti. Jadi jangan kita paksa dorong-dorong untuk dia masuk ke lingkungan yang memang benar-benar toksik. Soalnya jangankan merubah 4 orang, 5 orang temannya, hijiki gak bisa kita. Kita gak bisa merubah, diam kamu gak boleh gitu, gak bisa. Berarti anak kitanya yang harus masuk ke lingkungan yang tepat. Nah itu di sekolah, kalaupun di luar berarti cari yang agak jauh yang ada anak-anak. Biasanya itu akan, anak yang tipe-tipe aktif gitu akan mudah beradaptasi. Tidak mengapa. Anak kita berbeda tidak mengapa. Belum menjadi patokan sukses atau tidak, biasanya nu kitu malah. Ya, nu salah sukses, nu anak aktif, anu teu daek cicing dibandingkan anak yang diam-diam saja, aya laleur capluk teh, yang ngeleuyed. Anak-anak yang pendiam itu sudah dewasa sebelum waktunya. Jika dulu kita mengeluarkan topeng ketika usia remaja, topeng teh gini Bu, persona kalau dalam dunia psikologi. Jadi topeng teh di sekolah kieu, di rumah kieu, di lingkungan liar, lingkungan luar kieu beda-beda. Anak mah belum boleh Bu mengeluarkan topeng Bu. Beda dengan kita. Di rumah baik-baik di depan mertua. Ya, di rumah bisa ngambek di depan mertua. Misal gitu. Nah, anak mah belum boleh Bu. Biarkan dia mengeluarkan sisi aslinya terlebih dahulu. Jika anak mengeluarkan sisi asli, kita akan lebih mudah memperbaikinya dibandingkan anak udah kecil, masih kecil sudah kayak orang dewasa menutup-nutupi. Nah, itu susah. Saya khawatirnya usia remaja dia tiba-tiba tawuran, dia tiba-tiba membuli orang lain dan kita tidak terima. Nah, ada anak saya mah baik-baik saja. Banyak ya yang jadi berantem sama gurunya gak percaya perlakuan anaknya seperti itu. Padahal di rumahnya baik-baik saja. Jika anak yang Ajmi misalnya ya, contohnya yang aktif, di rumah sama, di luar sama, itu bagus. Berarti perilakunya tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika perilakunya nampak semua, kita akan lebih mudah. Kita akan lebih mudah mengarahkannya. Kamu perilakunya kurang tepat. Kamu tepat, kamu bagus. Itu akan lebih mudah dibanding dengan beda. Kalau kata orang Sunda, lungguh tutut. Di rumah tidak mengapa, di luar tiba-tiba seperti apa. Jadi semangat terus untuk Mah Ajmi ya. Mudah-mudahan bisa membersamai anak dengan bahagia. Satu lagi aja. Silakan Beb. Adit mangga. Waalaikumsalam. Oh. Oh gitu. Ya oke. Ngurus di sekolah mana? Oh gitu ya. Sama-sama. Ya gini, pertama karena kebiasaan. Kebiasaan anak kita mungkin seringkali membentak, akhirnya ya kayak nungguan dibentak. Pertama, kedua, struktur otak anak laki-laki. Ini menurut Dr. Aisyah Dahlan, seorang ahli neuroparenting, neurologis, mengatakan bahwa anak laki-laki mah kalau sudah fokus. Jadi sisi kanan sisi kiri tidak didengar. Jadi untuk yang efektif bukan gogorowokan Bu, ditoel, didekati, ditoel, sanes gogorowokan. Kita mah mulut dulu baru kaki. Harusnya kaki dulu, jalan dulu, baru mau mulut. Akhirnya itu menjadi kebiasaan untuk Adit meskipun kedengar samar-samar. Jadi ya udah nanti nungguan ngabentak, nungguan si mana ngambek, nungguan marah. Nah itu menurut neurologis laki-laki kayak gitu. Sama suami suami ke nonton TV, fokus di geruan kudu 5 kali heula. Sakalina suami ngaliuk, urang geus ngambek. Padahal itu kita sudah memanggil ke-5 kalinya. Nah, ujug-ujug ngambek,
teh 5 kali ngageroan teh. Sama anak laki-laki memang kayak gitu. Kalau sudah fokus, akhirnya pendengarannya bukan berkurang. Bukan jadi berkurang, pendengarannya menurun. Jadi pendengarannya menurun, fokus pada sesuatu hal. Nah, jadi sekarang mah berarti entong kitu, entong ngageroan, kieu mending langkah kaki dulu towel nyarios. Gitu, ke anak laki-laki mah beda lagi sama ke anak perempuan mah. Biasanya tidak perlu seperti itu pun, anak perempuan mah akan lebih cepat tanggap. Berarti karena memang bukan salah Adit, kebanyakan anak memang begitu, termasuk suami-suami kita. Ya, laki-laki memang begitu. Ya, maksudnya kebanyakan. Kebanyakan, tapi entege tidak mengapa, mungkin anak perempuannya berarti fokus. Pokoknya kalau kita sedang fokus, struktur otak kita memang pendengaran kita menurun. Itu saja mungkin untuk kali ini. Nanti baru doa kalau udah beres ini. Moderator boleh nanya nggak sih? Nggak boleh? Boleh? Atau ada lagi mungkin sama yang lain? Mama Abi sudah satu lagi. Oh, Satu lagi. Mangga, Sok. Jadi gini, Aziza tuh punya teman usianya masih sering main ke rumah. Beberapa kali temennya itu ketahuan mengambil mainan dia, padahal usianya sama masih saat itu. Dia ngumpetin gitu tiba-tiba mulai dari makanan atau mainan. Terus saya padahal suka ngasih kalau misalkan mau ambil aja. Tapi yang di lemari pun kadang dia ambil gitu. Nah, gimana sikap saya? Saya kenal baik dengan orang tua ya. Sikap saya harus gimana gitu supaya saya nggak berani buat kasih tahu orang tuanya sih nggak enak gitu. Tapi sikap saya harus gimana? Apakah dengan zaman sekarang izinin Abizar main lagi dengan anak seperti itu takutnya kebawa apa gimana? Saya boleh dijawab apa? Anak memang banyak ya yang seperti itu ya, mengambil karena memang apalagi umur 4 tahun. 4 tahun kadang belum tahu kepemilikan. Belum, jadi gak meminta izin bu, kita tidak bisa menjudge bahwa anak orang lain itu mencuri. Tapi aku kalau misalkan anak normal itu kalau dia ngambil sesuatu itu dia nggak akan sembunyiin. Iya. Even itu dia ngambil tanpa izin dia pasti kayak biasa aja gitu. Iya. Tapi ini udah berani menyembunyiin. Berarti emang seperti itu. Memang banyak juga yang seperti itu. Tapi intinya karena umurnya 4 tahun. Karena umurnya 4 tahun masih dalam proses adab, kita tidak bisa menjudge bahwa anak itu mencuri meskipun secara ini iya gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyebut itu. Paling kita sebagai orang tua lain gitu ya, udah gak mungkin ya. Udah bukan tugas kita ya mendidik anak orang lain gitu ya. Yang pertama berusaha ya diobrol aja, kemarin ambil ini ya bla 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 bla. Itu gak apa-apa. Tapi dengan pelan-pelan dengan bahasa yang baik. Tapi dah biasanya anak usia 4 tahun karena pundungan serius bu. Wah bu masih dicariasan gitu kumaha abg karena umurnya masih sedikit bakal angger main. Tapi setidaknya kita udah mengungkapkan tegendok teuing gitu ya. Kalau ke orang tuanya itu biasanya jadi jelek. Kalau diobrolkan ke orang tuanya, akhirnya nanti hubungannya jadi renggang, jadi tidak baik. Kalau saya lebih memilih pertama, usahakan dulu kepada anak dengan bahasa yang baik, tidak perlu dihindari atau seperti apa, karena namanya juga usianya pula masih 4 tahun. Jangankan 4 tahun, banyak yang usia 7 tahun dia masih kayak gitu. Meskipun itu perilaku yang tidak tepat, makanya adab lebih didahulukan sebelum ilmu. Jadi mungkin sama anak-anaknya dulu, baru terakhir ya berdoa. Berdoa yang kayak gitulah, mudah-mudahan. Tapi insya Allah lah kalau 4 tahun, kalau dibilangin biasanya, menurut ya, biasanya kalau usianya segitu. Itu mungkin Mak Abi. Tapi kalau sampai si anak ketek kan nyeletuk ke ibunya tadi dikasih tahu aja sama Mama Abi misalkan. Seperti itu jadi ngadu gening. Ada Ya, anaknya ya kalau udah kayak gitu yang ngobrol, berarti ngobrol asertif dengan orang tuanya. Asertif itu kita mengungkapkan keluh kesah kita dengan bahasa yang baik dan diterima orang lain. Itu tidak mudah. Biasanya pun pundung. Nah, biasanya pundung orang tuanya, makanya itu kita harus memilih. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau misalnya pundung itu kembali lagi kepada beliau, kepada orang tuanya. Karena begini, biasanya orang yang suka menyinggung orang lain itu mudah
bunga. Gitu ya, itu mah bukan urusan kita, yang penting kita berusaha, asal kitanya jangan marahin, jangan kasar ya. Kalau baik-baik berarti emang orang tuanya belum bisa menerima itu, gak usah jadi gak bisa tidur, tenang aja ya. Gitu. Sama-sama. Satunya buat saya juga ya. Boleh. Itu tadi yang menyambung sama pertanyaan yang Bunda Eta ya, Iya. yang menstimulasi kecerdasan anak ya. Kan kalau kecerdasan itu berkaitan dengan kerja otak ya, Iya. otak kiri dan otak kanan. Berdasarkan menurut Aisyah Dahlan bahwa kerja otak kiri anak itu, anak laki-laki ya terutama, itu berbeda dengan perempuan. Yang anak laki-laki itu 100% itu dia akan otak kirinya tuh pada saat umur 18 tahun. Sementara tadi yang Bu Izo mengatakan bahwa jangan dulu dari dini gitu ya, kata Bu Izo, jangan dari dini, nanti setelah misalnya begitu masuk SMA gitu kan ya. Nah untuk laki-laki bagaimana gitu loh, tadi kan 18 tahun baru bisa di alat ukur gitu, gimana tuh? Iya. 18 tahun itu masuk remaja ya. 18 tahun itu remaja ketika usia SMA. Jadi memang struktur otak laki-laki dengan perempuan memang jelas berbeda kalau kata ahli neurologis. Laki-laki lebih seperti apa, perempuan itu lebih seperti apa. Dan memang betul, laki-laki biasanya ini sepengalaman kita ya, yang ranking 1 di sekolah rata-rata laki-laki atau perempuan? Kebanyakan perempuan. Kalau berjejer dari kelas 1 sampai kelas 6 laki-lakinya 1, 2. Karena memang ketika masa kanak-kanak itu kebanyakan perempuan yang lebih pinter, karena perempuan lebih fokus. Laki-laki biasanya bukan bodoh, tapi karena lebih fokus pada hal lain, jadi ia lebih terlihatnya pada usia-usia ya remaja itu, dewasa, remaja menjelang dewasa. Usia 18 tahun itu remaja menjelang dewasa. Jadi sebetulnya sinkron sekali bahwa intinya multiple intelligence ini dibuka dulu semuanya. Kita tahu kan nanti usia 18 tahun dicek dilihat dari ini juga. Apa sih sebetulnya kekuatan atau kecerdasan yang paling dominan pada diri anak, kemudian dilejitkannya pada usia remaja menjelang dewasa. Nah laki-laki memang seperti itu karena kurang fokus. Makanya kan ranking mah rata-rata akademik ya. Nah akademik dan perempuan itu biasanya lebih cepat karena fokus. Kalau laki-laki kan aktif, gak mau diem gitu ya. Jadi kadang disangka nakal, bodoh gitu ya. Padahal biasanya Bu, ibu aja sama suami ibu pinteran mana Bu lamun ayeuna Bu? Suami. Nah gitu. Rata-rata pinteran suami, padahal suami kita henteu ranking duluna. Ya. Saya juga Bu dari SD hingga SMA ini ranking. Tapi ketika ayeuna sudah menikah, suami saya ranking 4, ranking 10, ranking 12. Cerdasan suami saya dibanding saya. Nah itu pun anak-anak kita pun. Anak laki-laki. Jadi maksudnya ada multiple ini, pokoknya diarahkan saja, distimulasi saja, jangan mudah dijudge. Karena memang betul, mungkin di lain sesi kita akan membahas ya perbedaan struktur otak laki-laki dan anak perempuan. Gitu. Itu saja mungkin udah mau jam 11. Udah mau jam 11 ya. Itu saja mungkin. Doa ditutup sama doa. Ya, buat mama-mama tadi untuk diskusinya sangat ini sekali ya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Sebelum acara kita tutup, kita doa dulu ya. Untuk doanya sama Ambu aja langsung ya. Oke. Baik mama-mama semuanya, sebelum kita tutup majelis acara ini kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Kita pun sebagai orang tuanya dijadikan orang tua yang soleh-solehah. Dan kita memohon ampunan untuk diri kita dan untuk keluarga-keluarga kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan agenda IKOS ini berjalan dengan lancar, rutinan ya. 1 bulan sekali. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang kesehatan anak dengan pemateri yang lain, kesehatan wanita, kesehatan anak, kemudian pernikahan dan materi-materi lainnya. Pengajian juga ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah milik Allah. Kekurangan murni keluarnya dari mulut pribadi saya sebagai manusia biasa. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu Izo sebagai narasumber. Untuk mama-mama yang lain, apabila misalnya ada yang kurang puas atau apa, silakan bisa menghubungi Mama Ijo di luar parenting class ini ya. Gratis atau bagaimana? Oke, mama-mama, mudah-mudahan parenting class ini bermanfaat ya. Foto bareng dulu. Nanti kita foto bareng dulu ya. Nanti setelah dari sini mama-mama ini menjadi smart mommy ya. Amin. Oke, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu yuk. Yuk. Kita foto bersama.